Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini bos, lo tuh punya motor, ibaratnya motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Punya istri, istri pecicilan. Apa sih Pak Haji arti istri pecicilan? Istri yang hobinya ngutang, tapi yang bayar laki. Nah itu namanya istri pecicilan. Bagusnya gimana? Bunuh. Obatnya gampang Pak. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Bapak sholat badiah qobliyahnya bolong nggak? Semenjak kenal sama Pak Haji, saya baru ngelaksanain itu Pak. Walaupun itu kenalnya di YouTube atau di Facebook. Sekarang sholat tobat juga udah mulai dikerjain. Kalau di luar sana, sholat badiah qobliyah nggak wajib. Di luar sana sholat badiah qobliyah nggak wajib. Tapi kalau di RDAY wajib. Tapi hasilnya apa Pak Haji? Motor lunas sendiri tanpa bayar. Mobil lunas sendiri tanpa bayar. Rumah lunas sendiri tanpa bayar. Istrinya tunduk, sayang, takluk, setia sama kita tanpa kita perintah. Syaratnya apa? Hanya sholat badiah qobliyahnya nggak boleh bolong. Bisa? Insyaallah. Oke, ibu apa? Yuk gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Muli dari Sumedang. Saya kesini bawa oleh-oleh tahu Sumedang. Apakah Bapak? Saya kesini bawa oleh-oleh tahu Sumedang. Apakah Bapak mau? Mau. Alhamdulillah. Mana dia? Tadi sudah dikasihkan kepada asisten. Saya maunya Mac Sumedang. Ya, Ada gak saya Mac ada, Sumedang? Ada. Mana? Tuh dia. Mau. Mau ya? Mau. Alhamdulillah kalau mau terima, saya takutnya nggak bisa diterima. Mau. Alhamdulillah. Nanti saya bawa, masih ada di mobil. Ya. Saya baru ke sini Pak. Saya dengar dari teman. Jadi saya itu bukan penyuka YouTube ataupun TikTok. Setelah itu saya baru buka YouTube di beberapa hari dan saya langsung terkesima bahwa di sini selalu ada solusi dalam semua permasalahan. Saya ada masalah satu yang paling berat adalah saya pengen jodoh itu aja. Karena suami saya sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Keluarga saya menuntut supaya saya cepat menikah lagi. Tapi saya ada perasaan yang enggan gitu Pak. Tolong dibukakan itu. Kedua. Ibu umurnya berapa? 62. 62? Ya. Mau nikah lagi? Kalau ada jodohnya. Pasti ada Bu. Ini ada 17 laki-laki usia 99 tahun. Boleh. Boleh Pak. Karena memang suami saya juga bedanya 30 tahun. Apa? 30 tahun dengan saya bedanya. Suami ibu 30 tahun. Bedanya dengan saya. Berarti kalau ibu 63, suaminya 93 ya? Waktu meninggal. Makanya dia ditawarin 99. Oh, mau, emang gue takut. Tidak apa-apa karena apa yang bikin ibu nekat berani kalau saya tebak? Karena ibu punya Mac Sumedang. Enggak, saya memang dari dulu saya itu sangat menyayangi ayah saya. Dari dulu Pak, dari kecil. Jadi saya juga terhadap suami itu ya sangat sayang, apalagi yang lebih tua. Gitu. Itu kalau klasifikasi suami ya Pak. Oke. Berarti yang 99 ada kesempatan dong untuk maju ke ibu? Enggak apa-apa. Wah. Enggak apa-apa. Pemirsa. Boleh lanjut? Boleh. Oke. Yang kedua sekarang masalah materi. Saya punya teman meminjam sertifikat saya. Apa? Saya punya teman meminjam sertifikat rumah saya. Kok dipinjemin? Dipinjamkan karena saya percaya dan sudah terbiasa untuk kerjasama. Tapi yang ini sertifikat saya ternyata dibalik nama tanpa sepengetahuan saya dan langsung digadaikan ke bank dan dapat sekitar 80 miliar.
Itu yang blow on siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk Nenek blow on. Alhamdulillah. Karena semua orang juga berbicara seperti itu. Dan ini Hah? semua orang juga berbicara seperti itu. Bicaranya gimana? Bicaranya saya sekarang mau berhenti menjadi orang baik dan sekarang saya menjadi orang sadar. Itu aja Pak yang penting. Jadi ternyata kebaikan saya itu sering sekali disalahgunakan. Dan saya ya bukan sertifikat saja, apapun kadang-kadang kebaikan saya itu disalahgunakan. Jadi Ibu kan minjemin sertifikat. betul. Jawab yang jujur. Pernah gak ibu minjemin alat kelamin? Titik. Pernah. Tepuk tangan dong. Wah. Alhamdulillah. Mau nyewa. Mau nyewa. Kata bini gue, Papa. Nih. Papa. Bu, Ya, jawab jujur. Ntar saya ajarin ibu kaya raya. ya. Berapa orang yang pernah nyewa alat kelaminnya ibu? Titik. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hitung dulu. Nama-namanya ibu ingetin. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. 3 Berapa orang yang pernah nyewa alat kelaminnya ibu? Titik. mungkin 3 dengan suami saya. Suami jangan dihitung. Kalau suami kan nggak nyewa, dia kan pemakai. Ini penyewa, Bu. Ya, 2. Coba dulu. Ingat-ingat. Ayo. Dari 2 ya. siapa tuh yang ketawa? Siapa? 2. Hah? 2. Siapa? Oh, Agung. Agung sama Dedi namanya ya? Ya. Ya, tepuk tangan dong. Ini harus privat. Ini acara apa sih Pak Haji? Papa, kata bini gue tuh lagi nonton. Papa, ini acara apa? Papa? Ini harus privat kekhususan kayaknya ya Pak Haji. Iya, ibu kalau bisa privat yang 10 juta. Nanti saya ajarin, saya tata. Kita ngomong pribadi aja Bu. Ya. Kelebihannya kalau kita privat 10 juta, kita ngajak ngomong berdua aja. Iya. Berdua aja, berjam-jam. Kayak tadi tuh yang nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 3. Saya membarati Bu, privat, terus privat. Alhamdulillah cair 400 miliar. Privat, alhamdulillah cair 300 miliar. Privat, alhamdulillah nih besok saya berangkatin umroh dampingin anak yatim. Privat aja. Enak. Kalau ngobrol berdua, santai. Terkabul, jempol 2. Barati tahun berapa ya kesini Barati? Dulu privatnya masih di sana ya? Baru 3 tahun. Hah? Baru 3 tahun. Ibu paksain privat. Kalau sekarang bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Iya. Sekarang aja. Ya udah privat yuk berdua. Yang lain anggap aja setan. Enggak. Namanya juga privat. Ah? Namanya juga privat ya. Iya. Harus konsekuen. Iya. Oke. Nanti setelah ini mungkin masih ada waktu. Bisa lah. Buat ibu apalagi orang Sumedang yang mek-meknya. Ya udah. Sudah cukup aja. Saya takluk Bu kalau sama mek-mek Sumedang. Oh iya. Udah pernah lihat. Ada di stiker-stiker. Tahu Sumedang. Oke, Nah ibu Bapak, kesini ini sama siapa? saya sama cucu. Sama cucu. Ya. Jadi anak ibu berapa? Yang 1 yang dilahirkan, yang 2 saya ada dititipkan dari sejak bayi 7 hari. Yang satu lagi dalam kandungan, ibunya mau bunuh diri tetapi tidak jadi dan dia diambil sama saya anaknya. Jadi anak yang dilahirkan 1, anak angkat mungkinnya itu 2. Cucu semuanya? Cucu 2. Oh iya. Terus ada lagi pertanyaan? Udah cukup. Biar saya bawa tahu Sumedang boleh? Mau. Oke. Ambil ya. Silakan yang lain ya. Alhamdulillah. Yuk. Berarti saya boleh keluar ya? Boleh keluar. Boleh. Nanti kita privat ya. Enakan privat Bu. Kita ngomongnya santai. Yuk. Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Tahunya masuk dulu aja. Iya. Ibunya jangan masuk tahunya. Ibunya masuk boleh lah. Di situ duduk deket, nemenin saya. Saya bersyukur ditemenin sama pakarnya. Bos.
Saya dari Bekasi nih Pak Haji, dari saudara Rajan Pak Haji. Hah? Saudara Rajan dari Bekasi. Saudara? Rajan, nama saya Rajan Pak Haji. Oh namanya Rajan. Iya. Dari Bekasi Pak Haji. Namanya Rajan. Iya. Ada pertanyaan apa Jan? Ya pertama saya ngucapin terima kasih Pak Haji nih. Kemarin udah kira-kira sebulan yang lalu atau 2 bulan saya pernah privat sama Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji terkabul. Wow! Apa yang terkabul Jan? Tanah Pak Haji. Tadi susah banget Pak Haji dijualnya tuh. Alhamdulillah itu. Kira-kira tanggal 7 saya kemarin tuh pas malam Jumat jam segini kalau nggak salah tuh ya. Tanggal 7 juga pembeli datang ke rumah langsung deal Pak Haji. Wow. Mantap Pak Haji. Jan, ilmu apa yang lo praktekin kok bisa terkabul Jan? Itu Pak Haji tanahnya dicebokin Pak Haji. Biasa. Kata Terus? Pak Haji ilmunya begitu saya lakuin gitu. Yang cebokan Pak Haji itu. Udah gitu aja berapa kali nggak salah. 4 kali apa 5 kali 6 kali antara itu dah. Saya buat salaman sama pembeli. Apa? Salaman itu biasa. Salaman. Iya salaman yang Coba lo praktekin dulu, gue kami. dengerin. Coba lo praktekin dulu, gue dengerin. Coba lo praktekin dulu, gue dengerin. Coba lo praktekin dulu. Rogoh apa tuh barang lah gitu kan. Coba lo praktekin, gimana ngomong? Kayak gini Pak Haji. Dia bilang dalam hati. Ibu jangan ketawa dulu, kan belum lihat alat kelaminnya. Subhanahu wa ta'ala dan karohmahnya. Doa anak yatim piatu RDRD kan yang BPPN Haji Dusanto. Tanah aku terjual, ada yang beli laku. Udah Pak Haji itu. Dan bos alaman Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji. Cuma saya ngucap dalam hati, pasti tanah gue dibeli, dibayar, pasti dibeli, pasti laku. Gitu Pak Haji, itu aja itu. Alhamdulillah itu, jos Pak Haji. Mantep lah kalau ada sama itu. Langsung laku itu. Nah sekarang aja saya Pak Haji, tanah saya yang di Bekasi itu 2 udah laku itu. Dalam bulan itu juga alhamdulillah itu. Ya pokoknya yang pertama laku, yang keduanya lagi jangka seminggu laku. 2 tempat itu. Nah makanya sekarang mau privat lagi. Tanah saya yang di Bogor Pak Haji. Tuh saya menjual. Karena apa? Karena saya pertama ya emang ada sangkutan sama bank. Saya mau lunasin bank tuh semua kan. Yang namanya utang kan puyeng Pak Haji. Ya enggak? Dari tagi bank gini nih, kolektor gini. Waduh udah puyeng pala dah. Makanya saya pengen tuh tanah salaku. Saya mau lunasin bank semua dah. Pengen hidup tuh nggak ada utang gitu Pak Haji. Makanya saya kemarin ibaratnya pengen privat lagi kemari, pengen tanah saya laku yang di Bogor Pak Haji. Gampang, Bapak beli itu. Gentong, apa namanya? Mana? Apa gentong? Nih. Oh itu. Nih, gentong. Dari tanah liat. Isi beras. Tulis kertas hajatnya. Tumpuk lagi beras. Bapak ngajak ngomong. Pembeli. Jangan ditawar ya tanah gue ya. Gue mau jual tuh. Langsung kontak gue. Tuh nomor HP gue tuh udah gue tulis tuh. Ya. Yang dicari gue jangan makelar. Nanti ditutup. Mana tutupnya? Nah nanti ditutup. Nih ditutup gini tuh. Nanti Bapak ajak ngomong lagi. Nanti Bapak tutup lagi. Nggak sampai 9 hari Pak tanah itu laku. Nih nggak sampai 9 hari paling lama. Berarti beras dulu. Baru hajat tulis tutup di kertas, beras. Tutup lagi beras gitu. Iya. Ini ngerjainnya di rumah. Di Di rumah boleh, di kamar boleh, pokoknya di rumah. Nah kalau tani di Bogor di mana Pak Haji? Di rumah Bapak di mana? Di Bekasi. Ya di Bekasi. Oh gitu. Iya, yang dijual yang di Bogor. Nanti orang pada berduin-duin kontak Bapak gitu loh. Pakai ini. Enggak langsung itu ditaruh di Bogor enggak? Nggak usah, di rumah aja. Di rumah aja. Gitu. Kalau di Bogor Bapak dari Bekasi ke Bogor berapa transportnya? Jauh. Lah 1,5 jam perjalanan Pak Haji, lumayan juga. Alah mendingan lo masuk ke dalam gentong gue bawa aja lo. Iya. Itu tiap hari apa gimana Pak Haji? Tiap hari. Tiap hari. Lo beli di pasar kayak gininya. Gentongnya di pasar murah kok. Atau pakai yang kecil aja yang kendi yang buat nyimpen ari-ari kalau ada orang lahiran. Oh iya. Kan ada tuh yang kecil. Tutup. Itu malah enak ringkas. Murah kok, harganya berapa sih?
10.000 apa 20.000? Ya, ada yang kecil itu ya, ada yang kecil. Kenapa saya bilang kecil? Karena gue nyesuaiin dengan alat kelamin lo. Karena alat kelamin lo kecil. Jawab. Jawab. Enggak kecil Pak Haji, sedang. Ya ada beli yang gedean yang buat bikin itu. Yang buat bikin gudeg. Ada kan yang buat bikin gudeg. Apa tuh? Itu kendi kayak gitu yang buat bikin Iya, gudeg. iya, Yang iya. buat masak gudeg. Apa namanya? Kendil. Kendil ya. Lu pakai kendil aja kalau lu bilang tadi alat kelamin lo sedang. Iya. Tutup. Taruh. Ngomong lagi sehari 9 kali ngomong. Oh gitu. Sehari 9 kali ngomong. Sehari 9 kali ngomong. Bohong gak laku. Paling lama 9 hari. Paling lama. Ngomong gimana ngomong Pak Haji? Hah? Ngomong gimana ngomongnya? Yang tadi gue Oh ajarin. gitu. Pembeli. Lo datang jangan ngeliat-ngeliat doang dong. Beli dong. Lo jangan nawar. Harga jangan ditawar. Gue udah kasih harga bagus. Langsung hubungin gue ya. Gak usah pakai perantara. Kalau perantara gue mesti bayar komisi. Layaknya lo ngomong aja. Oh iya. Tutup. Tapi lo harus ada pembukanya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karohmanya anak yatim RDAY Kanang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nama saya mau jual tanah. Baru lo panggil pembelinya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Datang. Beli tanah gue jangan ditawar, bayar tunai. Udah ntar laku. Oh gitu. Ada kertasnya. Iya. Tuh dikasih kertasnya ntar. Buat manggil pelanggan. Bisa? Bisa Pak Haji. Praktekin ya. Oke, mbaknya apa? Ibu. Saya ngarepin dari dulu pasien saya anak gadis loh, muda-muda. Tapi kok yang datang udah kadaluarsa semua ya? Namanya saya Gak ada tuh tamu gue umur 17 tahun. Pasien Pak Haji gak ada ya. Saya datang ke sini Pak Haji. Ibu usianya umur berapa? Tadi kan 62, ibu berapa usianya? 58. 58. Tinggal di mana? Pagelaran Ciomas. Hah? Pagelaran Ciomas. Pagelaran Ciomas. Oh, Haji Ateng. Yang miara domba Garut. Ciomas Pagelaran Haji Ateng. Oh, itu di Laladon. Laladon. Perbatasan. Ya, namanya Haji Ateng. Itu pasien saya tuh Haji Ateng. Oh. Hah? Istrinya banyak. Iya. Kok tahu? Apa? Oh, sering bareng. Sama siapa? Pak Haji Ateng ya? Iya. Gini Pak Haji. Tahu aja dia. Haji Ateng. Kan dulu tahun berapa ya? Ada 10 tahunan. Iya. Ada yang namanya Madi jual. Ada yang namanya Pak Madi. Pak Mardi. Cuman orangnya udah meninggal. Iya. Jual kontrakan 5 pintu. Kemana dia jualnya? Ke saya. Ke ibu. 95 juta. Terus Pak Madi itu udah meninggal. Anaknya mau ngembaliin cuma kok diulur-ulur terus. Mau ngembalin uangnya apa ngembalin kontrakannya? Ngembaliin uangnya. Oh, jadi nggak jadi dibeli? Nggak jadi, padahal udah tak bayar. Padahal ibu udah bayar. Udah. Nah, sekarang yang nerima kontrakannya siapa? Ibunya. Ibunya Pak Mardi. Istrinya Pak Madi. Istrinya Pak Mardi. Oh, Iya. bukan ibu. Bukan. Oke. Itu mau diulur-ulur terus Pak Haji. Oke, Nanti pertanyaannya bulan gini bulan pertanyaannya. ini. Ibu nagih uangnya ke istrinya Pak Mardi atau ke anaknya 95 juta. Ibu masuk neraka jahanam. Atau ibu nggak nagih, ibu masuk surga. Dia yang masuk neraka jahanam. Pilih yang mana? Pilih nggak nagih lah. Pilih nggak nagih. Ya udah jangan ditagih, tenang aja. Yang penting ibu masuk surga dan nanti diganti sama Allah tunai. Amin. Yang ganti Allah 10 kali lipat. Jadi kalau 95 juta ya 950 juta. Tenang aja, yang penting ibu jangan nagih, lupain. Amin. Kalau ibu nagih, ibu nanti masuk neraka jahanam. Emang itu semenjak si Madi meninggal nggak nagih-nagih saya. Cuma anaknya itu datang mau ngembaliin.
Cuma mundur. Nggak Dianya apa-apa. yang ngomong mundur. Nggak apa-apa, yang penting ibu jangan berharap. Yang kedua, Ya, adik sepupu saya itu asam urat kok udah brendol-brendol, itu obatnya apa ya Pak? mandi jam 00, yang benjol-benjolnya jendol-jendol, colek alat kelamin lawan jenis, ditaruh di yang jendol-jendol 99 kali, nanti hilang. Seumpama istrinya yang colekin. Ya, Nggak pokoknya apa-apa. lawan jenis siapa aja ibu boleh. Misalkan istrinya mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau ya sewa. Kita kebetulan buka sewaan di sini. Tapi Ya, khusus mau. yang alat kelaminnya pakai embek. Colek alat kelamin embek, colek alat kelamin embek. Belakang-belakangnya yang brendol gitu. Kayak bisul. Iya. Dia larang nggak boleh makan ayam dan kulitnya. Kalau dia makan ayam nggak sembuh. Kalau makan kulit ayam nggak sembuh. Pokoknya soto ceker. Jadi semua yang ada di ayam nggak boleh dimakan selama pengobatan RDAY. 2, kita kadang nggak tahu. Hampir tukang bakso 100% nakal. Hampir tukang bakso semuanya nakal tukang bakso. Dia bilangnya daging sapi, padahal di situ ada daging ayamnya digiling buat bakso. Nah itu nggak boleh. Bakso yang ada ayamnya nggak boleh. Jadi ibu nggak boleh makan bakso karena semua tukang bakso bohong, penipu. Bilangnya daging sapi, padahal di dalamnya daging ayam ada. Jadi daging sapi campur daging ayam. Nah nggak boleh. Soto ayam, daging ayam. Saya pakai cuma nggak banyak sih. Hah? Saya pakai ayam cuma nggak banyak. Waktu bikin bakso. Iya. Ya kan berarti saya nggak bohong kan? Tepuk tangan dulu dong. Pengakuan pemirsa. Ngaku. Hah? Ngaku. Lapang. Biasa ibu bawa bakso kemari. Iya. itu Mana ada. baksonya? Ada. Alhamdulillah. Dapat bakso. Karena gue lihat alat kelamin kok megar-megar. 8 kilo daging, 1 kilo ayam. Ayam ya. Jadi dia puasa dulu nggak boleh makan daging ayam, sama nggak boleh makan dulu bakso. Nggak boleh. Jadi baksonya jangan dulu ya. Nanti dia sembuh. Tahu tempe. Boleh. Sumedang. Sini masuk. Duduk. Jangan keluar. Duduk. Sumedang. Sini duduk. Sini. Sumedang suruh duduk. Jangan keluar. Sini duduk. Sini Sumedang. Pakai itu dibuka. Pakai piring. Masa gue makan sama plastik-plastik lu. Buka dulu pakai piring. Nanti setelah itu piringnya lempar ke mukanya Sumedang. Sambil biar baksonya laris lagi Pak Ji. Gampang Bu. Kalau ibu mau baksonya laris, bahan baku yang buat bikin bakso, ambil aja simpelnya. Apa micinnya, apa garamnya, apa sausnya. Atau apa aja, bawa aja dulu pulang ke rumah, dilangkahin. Gak usah semuanya. Atau merek baksonya. Kedua, ibu sambil manggil. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki. Di rumah aja ibu manggil. Orang yang jualan di kios bakso ibu di rumah ngomongnya. Iya. Jualnya di mana? Oh di rumah, ya udah di rumah ibu manggil. Tiap hari kalau ibu lagi duduk begini, Bu tanya deh. Saya setiap hari baru duduk, gak bakal saya megang pasien. Pasti saya duduk dulu. Barang 5 menit. Sambil saya ngomong. Alat kelamin laki-laki jual alat. Alhamdulillah tuh ada yang privat 3, ada yang privat 4. Ada tamunya banyak yang datang. Yang saya mau ajarin. Bukan cari uang. Tapi nyari barokahnya. Nah ibu dibalik mulai hari ini. Jangan nyari untung. Tapi ibu nyari barokahnya. Nyari berkahnya. Biar orang makan kenyang sehat. Nanti rame banget. Apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah rahmat dan ridhomu ya Allah. Dan karomah wasilahnya anak-anak yatim kandang embe. Pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Laris. Daganganku laris.
ayo pada datang, ayo. Itu datang itu. Iya. Terus geruduk-geruduk. Kenapa nggak Ibu sebutin untung bersih? Berombongan. Enggak, cuma itu lupa. Untung bersih Bu, untung bersih sehari 10 juta. Yang makan di sini berombong-rombongan, yang dibungkus minimal 1 orang 10 bungkus, itu nyata Pak. Benar. Wow, gong. Baksonya, mana Bu baksonya Bu? Di luar. Ambil dulu, bawa masuk dulu baksonya. Yuk Bapak nanya biar dia ngambil bakso dulu.